Clipchamp Create. Clipchamp Create. Kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang software. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Software sering kita dengarkan dengan istilah perangkat lunak. Tetapi, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah susunan teks script yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Jadi, dalam suatu program atau aplikasi, terdapat banyak sekali teks-teks atau tulisan-tulisan yang tersusun sehingga membentuk sebuah program atau terbentuk menjadi sebuah perintah dari sebuah program. Program ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang disebut dengan aplikasi atau program. Ada Photoshop, Firefox, kemudian ada Chrome, dan lain sebagainya. Kita contohkan dengan Photoshop. Photoshop tentu saja bisa kita lihat di layar monitor komputer kita. Tetapi apakah kita bisa melihat Photoshop? Jawabannya adalah tidak. Kemudian ada Chrome. Kita bisa menggunakan Chrome sebagai akses untuk internet. Dan kita juga bisa melihatnya di layar monitor. Tapi apakah kita bisa memegangnya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi itu yang disebut dengan aplikasi atau program. Kita kembali. Sekarang jenis-jenis software. Software secara umum terbagi menjadi 3. Tapi dalam perkembangannya software muncul istilah yang lainnya. Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah freeware. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayarnya, alias gratis. Tetapi meskipun gratis, pada dasarnya pembuatannya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika Anda mendownload freeware tersebut. Maksudnya adalah ketika teman-teman mendownload sebuah aplikasi, kemudian menginstalnya, kita sering menemukan seperti ini. Kita mendownload suatu aplikasi, kemudian menginstal, tetapi yang muncul bukan satu aplikasi, tetapi banyak aplikasi yang lain muncul di komputer kita. Nah, itu salah satu kebijakan yang disebut kebijakan tertentu yang umum yang disertakan ketika Anda mendownload. Atau ketika kita menginstal suatu aplikasi, biasanya ketika kita menggunakan Firefox akan muncul iklan-iklan tertentu yang tidak kita inginkan. Nah, itu adalah salah satu contoh kebijakan dari freeware. Contohnya adalah, nah ini adalah contoh untuk software yang bersifat gratis. Ada OpenOffice, KMP Player, CC Cleaner, dan lain sebagainya. Tentu saja masih banyak lagi. Kita akan kembali. Yang kedua adalah shareware. Apa itu shareware? Shareware adalah software atau aplikasi yang dapat di-download dan digunakan secara gratis. Namun penggunanya atau pemakai memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Contohnya seperti ini. Sering kita jumpai ketika kita mendownload suatu aplikasi, kemudian kita menginstal. Pada awalnya, aplikasi tersebut bisa kita gunakan secara gratis. Tapi lama-kelamaan, setelah 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, aplikasi tersebut tidak mau bekerja lagi. Untuk mengaksesnya, kita membutuhkan yang namanya serial number. Nah, serial number ini biasanya bisa kita dapatkan dengan cara membelinya. Jadi, ketika teman-teman menggunakan aplikasi yang gratis, kemudian tiba-tiba di kemudian hari meminta serial number, itu bisa disebut dengan shareware. Ada banyak sekali contohnya, seperti Photoshop atau bahkan Microsoft Office 2013, juga 2016. Kita akan klik contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang disebut dengan shareware. Ada Dreamweaver, Nero, CorelDRAW, After Effects, dan lain sebagainya. Kita kembali. Kemudian ada yang namanya open source. Open source adalah istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunanya. Dapat diartikan juga bahwa open source memiliki pengertian sumber terbuka, jadi kodenya dapat kita ambil dan kita kembangkan. Software seperti ini seperti ini dapat di-download secara gratis dan source kodenya dibuka untuk publik.
Nah, Clipchamp Create. bagi teman-teman yang menyukai tantangan, maksudnya ketika teman-teman mendapatkan sebuah software dan suka memodifikasi ulang, bisa menggunakan Clipchamp Create. aplikasi-aplikasi yang berbentuk open source. Tentu saja ketika teman-teman bisa memodifikasinya, teman-teman bisa menjualnya kembali dan digunakan oleh orang lain. Seperti itu, Clipchamp kita akan Create. lihat contohnya. Nah, di sini contohnya ada Ubuntu, Linux, juga Pidgin, dan masih banyak lagi. Clipchamp Create. Kita kembali. Yang terakhir, ada commercial software. Commercial software adalah software berbayar yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Clipchamp Create. Penggunanya tidak bisa memodifikasi software tersebut. Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan shareware, hanya saja commercial Create. software ini biasanya adalah software-software yang saling memiliki keterkaitan. Seperti contohnya Microsoft Office. Tentu saja Clipchamp Microsoft Create. Office ketika teman-teman menginstal Word, maka akan ikut di dalamnya ada Excel, PowerPoint, Access, dan lain sebagainya. Itu hanya Clipchamp sebagian Create. kecil saja. Kita kembali. Kita sudah menerangkan jenis-jenis software, sekarang fungsi-fungsinya. Yang Clipchamp Create. pertama kali akan saya kenalkan yaitu software operating system atau disebutnya dengan sistem operasi. Yaitu adalah software yang berfungsi menghubungkan Clipchamp hardware Create. dan brainware. Ini hanya adalah pengertian sederhananya. Hardware yaitu peralatan seperti keyboard, mouse, monitor, dan Clipchamp brainware adalah Create. kita, yaitu penggunanya. Jadi, dalam arti lain, operating system ini berfungsi untuk menghubungkan alat-alat dan penggunanya. Clipchamp Jadi, Create. alat-alat tersebut tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada software operating systemnya. Seperti itu contohnya. Dan saya lebih suka menyebutnya dengan rumah untuk setiap aplikasi. Clipchamp Create. Kita akan lihat contohnya. Nah, contoh operating system tersebut ada Linux, Ubuntu, tentu saja Windows yang sering kita pakai, ada Clipchamp Mac Create. yang biasanya untuk komputer dengan merek Apple, dan untuk smartphone ada Android, juga ada iOS yang tentu saja Clipchamp untuk Create. smartphone dengan merek Apple biasanya. Kita klik next. Ada aplikasi pengolahan kata atau angka. Nah, ada Microsoft Clipchamp Office, Create. juga OpenOffice. Biasanya aplikasi-aplikasi ini bisa kita gunakan untuk pembuatan sebuah dokumen. Kemudian, ada aplikasi pengolahan gambar. Clipchamp Photoscape, Create. CorelDRAW, dan Photoshop. Sering kita jumpai, kita gunakan untuk mengolah sebuah gambar supaya tampilan itu lebih menarik, lebih dinamis, dan Clipchamp tentu Create. saja bisa kita modifikasi sesuka kemauan kita. Aplikasi mengakses internet. Yang paling umum digunakan Clipchamp adalah Create. Firefox dan Chrome. Tentu saja masih banyak lagi, seperti ada Opera Mini atau bahkan ada UC Browser. Ini hanya contoh sebagian kecil saja. Clipchamp Create. Kemudian, aplikasi video atau musik player. Ada VLC sama KMP. Untuk apa fungsinya? Jadi, tentu saja Clipchamp Create. dengan aplikasi ini, saya contohkan teman-teman ketika mendownload sebuah film ataupun video dari internet, tentu saja ada video atau Clipchamp film Create. tersebut yang tidak bisa dibuka. Nah, saya sarankan teman-teman menginstal VLC atau KMP player pada komputernya sehingga video Clipchamp yang sudah Create. di-download tersebut bisa dimainkan. Berikutnya, aplikasi pengolahan video. Ada After Effects Clipchamp dan Create. Adobe Premiere. Biasanya ketika teman-teman yang suka membuat gambar-gambar atau video-video dengan tampilan yang lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan After Effects dan Clipchamp Adobe Premiere Create. pada komputernya. Hanya saja biasanya komputer dengan spesifikasi tinggi yang bisa menjalankan aplikasi ini. Tapi tidak usah khawatir, Clipchamp teman-teman Create. bisa menggunakan Windows Movie Maker untuk komputer dengan spesifikasi minim. Berikutnya, aplikasi pengolahan Clipchamp animasi. Create. Ada Adobe Flash dan Blender. Jadi, aplikasi ini tentu saja buat teman-teman animator yang pengen membuat Clipchamp animasi, Create. bisa menggunakan referensi dua aplikasi ini untuk pembuatan animasinya. Berikutnya, aplikasi Clipchamp Create. antivirus. Tentu saja yang paling umum kita lihat adalah Smartdav, McAfee, juga ada Avast. Ini adalah salah satu Clipchamp contoh Create. kecil dari aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan sebagai antivirus. Teman-teman bisa
menginstal keduanya atau bahkan ketiganya. Tapi sarankan jangan Click terlalu Jam banyak, Create. karena percaya atau tidak, aplikasi antivirus ketika diinstal terlalu banyak bisa berantem seperti itu. Kita lanjut. Clipchamp Create. Aplikasi pembuatan program. Ada Visual Basic, juga C++. Di sini, teman-teman ketika Clipchamp Create. pengen membuat sebuah program atau membuat aplikasi, teman-teman bisa menggunakan Visual Basic dan C++ ini untuk pembuatannya. Kemudian juga saya tambahkan, jika teman-teman bisa Clipchamp menguasai bahasa program, ketika teman-teman melamar di sebuah perusahaan, tentu saja teman-teman bisa menawarkan diri dan mengajukan Clipchamp seberapa besar Create. gajinya. Hehe, kita lanjut. Aplikasi pembuatan website. Ini hampir Clipchamp sama dengan Create. pembuatan program, hanya saja WordPress dan Dreamweaver ini biasanya aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan juga mendesain sebuah website yang akan kita Clipchamp tampilkan Create. di internet nanti. Kita lanjut. Aplikasi untuk memburning. Di sini ada Nero sama Power ISO. Ini hanya contoh kecil saja, Clipchamp tentu saja Create. masih ada banyak lagi aplikasi yang bisa digunakan untuk memburning. Karena ketika teman-teman pengen memburning, kadang butuh Clipchamp aplikasi Create. tertentu supaya hasil burningnya tampil lebih bagus. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan aplikasi yang sederhana, Windows yang kita Clipchamp miliki Create. bisa digunakan untuk memburning loh. Kita lanjut. Aplikasi pembuatan database. Ada MySQL dan SAMPP. Ini hanya contoh Clipchamp Create. kecil saja. Ini ada kaitannya dengan ketika teman-teman membuat sebuah program. Ketika teman-teman membuat aplikasi database untuk Clipchamp Create. perpustakaan, inventory barang dan lain sebagainya, teman-teman membutuhkan aplikasi MySQL atau SAMPP Clipchamp ini untuk Create. database-nya. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan Microsoft Access juga bisa. Kita lanjut. Berikutnya, aplikasi mesin Clipchamp virtual. Create. Ada VirtualBox dan Oracle. Fungsinya untuk apa? Kalau saya bilang dengan adanya VirtualBox atau Oracle, teman-teman bisa menaruh dua operating system pada komputernya Clipchamp teman-teman. Create. Jadi seperti ini. Misalkan teman-teman hanya punya satu komputer, tetapi teman-teman menyukai dua operating system, yaitu Linux dan Windows. Jadi teman-teman tidak perlu menghapus Windows-nya kemudian menambah dengan Linux, tapi dengan VirtualBox teman-teman bisa tinggal menambah Linux-nya saja. Jadi ketika teman-teman bosan menggunakan Windows, teman-teman bisa tinggal membuka komputernya dengan tampilan Linux. Seperti itu. Kita next. Nah, di sini ada lain-lain. Seperti yang kita ketahui, masih ada banyak sekali aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti ada CC Cleaner untuk menghapus cookies, ada S-Text Manager, biasanya di Android digunakan untuk manager file, dan untuk teman-teman yang suka download, pastinya tahu apa itu IDM. Berikutnya ada WinRAR. WinRAR ini umumnya digunakan untuk membuka file-file tertentu yang tidak bisa dibuka. Tapi ternyata WinRAR juga bisa digunakan untuk menyatukan beberapa file supaya file tersebut bisa berukuran kecil. Kita lanjut. Nah, nampaknya sudah selesai. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.